Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Azizah Ramadhani, saya Luki Anugrah Wibawa, dan Tarisa Nur Ramadanti akan mempresentasikan pengertian dan fungsi meliputi SK, KI, KD, IPK dalam silabus RPP, dan analisis KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yakni standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Kemudian fungsi standar kompetensi dapat dimanfaatkan pada lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan, dan lembaga sertifikasi profesi. Yang pertama, pada lembaga pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan pengajaran, sekaligus mendorong konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menetapkan kualifikasinya. Kemudian pada dunia usaha atau perusahaan, standar kompetensi dimanfaatkan sebagai alat manajemen terutama dalam yang pertama menentukan organisasi kerja dan perencanaan jabatan, yang kedua membantu dalam evaluasi atau penilaian karyawan dan pengembangannya, yang ketiga membantu dalam merekrut tenaga kerja, dan yang keempat mengembangkan program pelatihan yang khas atau spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian jika pada lembaga sertifikasi profesi, standar kompetensi ini dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan yakni klasifikasi dan kualifikasi, dan selanjutnya kriteria pengujian dan instrumen atau alat ukur pengujian. Baiklah, masuk pada penjelasan KI. Standar isi dalam ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Untuk fungsinya, standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarisa. Lalu kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. KD terdiri dari dua komponen utama, yaitu kemampuan D1-D6 dan materi pokok, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk fungsi dari KD adalah sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajaran. Lalu IPK. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah. 3. Potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, lingkungan daerah, dan dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian. Terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Untuk fungsi dari IPK ialah yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan
pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Lalu yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta mengembangkan indikator penilaian. Selanjutnya adalah analisis kompetensi dasar. Yang pertama, analisis KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Analisis kompetensi dasar dikaitkan dengan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan dimensi keterampilan. Langkah pertama ini sangat menentukan dalam mempertimbangkan model pembelajaran apa yang akan diterapkan dalam implementasi di kelas. Hal pertama yang dilakukan saat menganalisis KD adalah membedakan antara KD pengetahuan dan KD keterampilan, karena tidak semua mata kuliah memiliki KD keterampilan. Selanjutnya, dasar dalam melakukan analisis adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti atau kompetensi dasar. Hal pertama dalam melakukan analisis kompetensi dasar adalah dengan menentukan target yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi dasar, dengan cara memisahkan target kompetensi dengan materi yang terdapat pada KD. Poin-poin yang harus diperhatikan pada saat menentukan target KD adalah 1. Tidak mengubah deskripsi pada KD. 2. Memisahkan setiap kompetensi atau kata kerja yang ada pada KD. 3. Memisahkan setiap materi pada KD. 4. Memisahkan setiap proses pencapaian. Dan yang terakhir 5. Menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Dalam analisis KD, setelah guru juga harus mampu menentukan tingkat kompetensi KD, misal C1 sampai dengan C6, dengan langkah sebagai berikut. 1. Tidak berpatokan hanya pada kata kerja yang ada pada KD. 2. Membaca secara keseluruhan deskripsi pada KD. 3. Jika ada 2 kata kerja pada KD, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut ada 2. Selanjutnya, mekanisme perumusan IPK. Di dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan dari kompetensi dasar. 2. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan tidak bermakna ganda. 3. Menggunakan kata kerja operasional atau taksonomi Bloom atau Anderson yang dapat diukur. 4. Hanya mengandung satu tindakan sehingga pengukuran mudah dan jelas. 5. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi peserta didik, lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Langkah-langkah untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis tingkat kompetensi yang ada pada KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat dilihat dari kata kerja operasional yang dipakai dalam pernyataan KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, proses, dan penerapan. Hal ini juga bisa dikatakan level berpikir yang diinginkan dalam KI KD tersebut. Level pengetahuan tentu lebih rendah tingkatnya dibandingkan level proses. Level proses tentu lebih rendah dibandingkan dengan level penerapan.
Ketiga tingkat kompetensi tersebut biasa disebut level 1, level 2, dan level 4 dalam taksonomi Bloom dan Anderson. Oleh karenanya, pemahaman terkait penggunaan kata kerja operasional atau KKO sangat penting agar dapat mengidentifikasi level berpikir yang diinginkan pada KD pembelajaran, karena nanti akan berkaitan dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja operasional juga menekankan aspek yang diinginkan, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam perumusan KIKD, maka akan terbagi pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Karena sudah terbagi, maka seharusnya tidak menjadi persoalan untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi atau suatu KD. Langkah utama adalah pemahaman KKO yang dipakai dalam KD. Langkah kedua adalah pengembangan IPK mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah karena IPK menjadi acuan dalam penilaian. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan IPK. Mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah. Pengembangan IPK mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah karena IPK menjadi acuan dalam penilaian. 2. Pengembangan IPK memerlukan informasi karakteristik peserta yang unik dan beragam. 3. Pengembangan IPK karena target pencapaian sekolah tidak sama. Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan IPK lebih tinggi. Selain karena faktor geografi dan sarana, input juga mempengaruhi IPK. Analisis kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah. 1. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik di lingkungan serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Oleh karenanya, perumusan indikator pencapaian dapat memilih kata kerja operasional yang mampu meningkatkan daya nalar dan kinerja dari peserta didik, sehingga pada akhirnya potensi peserta didik dapat tergali melalui perumusan IPK yang tepat. 2. Perlu juga mempertimbangkan potensi sekolah dan daerah. Hal ini dapat menjadi bahan analisis dan evaluasi sekolah untuk meningkatkan performa sekolah melalui pemilihan indikator pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil dari perumusan indikator pencapaian kompetensi jika dilaporkan dan didata dengan baik, setiap mapel dapat menjadi bahan refleksi sekolah untuk perbaikan ke depannya. Merumuskan indikator dapat terlihat dari contoh tabel yang ada. Kompetensi dasarnya menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948 dan DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRII, Permesta, dan G30 SPKI. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan, yang diharapkan dari siswa adalah 1. Mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar. 2. Mengolah informasi tentang berbagai ancaman disintegrasi bangsa. 3. Mengolah informasi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. 4. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI. Yang terakhir menjelaskan peran tokoh nasional dan daerah dalam upaya menghadapi ancaman disintegrasi. Lalu,
Kompetensi dasar keterampilan 4.1 merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30 SPKI dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Dalam KD ini, guru ingin mencapai IPK yang seperti 1. Merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. 2. Menyajikan hasil rekonstruksi berupa cerita sejarah tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30 SPKI dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.